Hai, this is Kevin on Today's Bleak School. Selamat datang di Bleak School, dimana di sini gue bakalan membahas hal-hal suram yang ada di dalam kehidupan sekolah. Dan yang bakal gue bahas kali ini adalah tentang razia HP yang ada di sekolah. Dan kebetulan juga gue udah bisa lu lihat tadi di awal itu udah ada sinematik HP baru gue yang ya dibeliin lah ya. Pakai logika sekolah aja, gue nilai remet terus, sekolahnya bodoh, nggak bener gitu kan. Nggak mungkin dong bisa beli HP kayak gitu, ini mahal, ini nggak 100.000 dapat nih. Razia HP peraturan yang lumayan banyak diterapkan di sekolah, khususnya di kalangan SMA ke bawah itu biasanya aturan ini bakal diterapkan. Jadi alasannya itu setelah berdasarkan pengalaman gue, karena biar mencegah bocah-bocah itu kayak nggak curang, terus juga nggak buka yang aneh-aneh, terus juga nggak terlalu kecanduan HP, karena ya di sekolah itu mereka nggak boleh bawa HP. Mungkin ya itu yang senangkep gue gitu dari razia HP ini. Tapi di sini mengapa gue bisa bilang razia HP ini suram? Karena HP ini itu bukan barang yang murah gitu. Ini kayak HP gue yang ini aja, ini kayak satu banyak motor aja 100.000, 50.000, 15.000 ini tuh nggak dapet gitu. Jadi ini bukan barang yang murah gitu. Jadi kalau misalnya ini kena razia, ini tuh bakalan suram. Nanti gue bakalan bongkar juga bagaimana cara supaya kita terhindar dari razia HP ini. Sekarang gue bahas dulu tingkatan-tingkatan dari yang paling rendah, paling enteng, sampai yang paling suram. Yang pertama adalah dikumpulin. Nah, kalau yang dikumpulin ini biasanya itu bukan karena ada yang terciduk, melainkan kita kalau mau ujian biasanya kalau ujian kita disuruh kumpulin HP kita, entah itu di tas ataupun di meja depan, meja guru. Biasanya kalau guru yang nyuruh ngumpulin di tas itu karena gurunya mungkin takut gitu, mereka nggak mau tanggung jawab kalau misalnya HP-nya kenapa-napa ya kan. Jadinya ya udahlah kumpulin di tas masing-masing aja. Tapi kalau misalnya dikumpulin dalam tas, itu guru tuh nggak tahu kita udah ngumpulin apa belum, karena ya di mejanya itu nggak kelihatan apa-apa. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu disita. Nah, kalau yang disita ini biasanya itu kalau yang lagi terciduk, biasanya kalau diumpetin di tas ataupun di kolong meja itu biasanya disita. Dan ini juga menurut gue masih di tingkatan rendah ya, karena ini cuma disita aja, paling nanti juga dibalikin pas pulangnya. Lalu selanjutnya yang dua teratas ini, yang dari peringkat 2 ini adalah disita lalu diperiksa. Ya, ini pengalaman gue di kelas 8 kemarin, dimana HP gue itu disita, diambil, dan juga dicek-cekin HP gue, dipaksa suruh buka sandi. Gue sambil cerita sedikit lah. Jadi ketawanya itu bukan gara-gara gue ngelanggar ya. Waktu itu masih di semester 1, dimana masih diperbolehkan gitu untuk bawa HP. Dan perjanjiannya itu di semester 2. Pas itu tuh masih kayak di kelas meeting. Gue itu di kelas karena gue juga nggak ikut lomba apa-apa ya. Jadinya gue di kelas, gue lagi main pubek. Terus ada guru nih masuk ke gue, langsung HP gue diambil. Yang keduanya selamat, tapi yang gue nggak, karena ya kebetulan itu yang ngajar di kelas gue, bukan ngajar di kelas mereka gitu. Ya udah, HP gue diambil, pulangnya disuruh panggil emak gue gitu. Gue pernah cerita ke lu kan ya, yang HP gue diambil sama si Bu itu, sama Bu. Dan sama wali kelas gue juga dipanggil. Ya udahlah, di situ HP gue dipaksa disuruh dibuka, dicek-cekin gitu. Terus juga kalau misalnya ada grup WA gue yang di luar sekolah gitu, kayak grup, bukan grup kelas atau grup sekolah, itu disuruh dikeluarin gitu. Waktu itu kan gue join ke grup anime sama grup ini ya, grup meme ya. Jadi disuruh dikeluarin tuh. Terus juga galeri gue dibuka-bukain tuh semuanya. Pokoknya semuanya dibuka. Tapi untung aja mereka nggak nemu apa-apa. Sebenarnya sebelumnya juga gue udah pernah keciduk. Tapi yang pertama itu gue akuin itu gue emang salah. Gue mainnya itu pas lagi di jam pelajaran. Tapi kalau yang kedua ini itu kan masih di kelas meeting. Kita lanjut ke tingkatan yang paling suram, yaitu dihancurkan. Nah, ini yang paling suram. Nah, lu bisa lihat aja di YouTube, itu bakalan nemu di pesantren tuh biasanya yang HP dihancurin. Ya, dihancurin, digetok. Paling terburuk, paling tersuram dari yang semuanya, karena ini bener-bener HP lu dihancurin dan lu udah nggak bisa pakai lagi, paling lu harus beli baru. Untung aja gue pas disita HP gue nggak dihancurin. Kalau di sekolah gitu gue masih belum nemu sih. Gue nemu di YouTube-nya tuh pas pesantren. Ya ampas aja sih menurut gue aturan ini, karena ya lu bisa bayangin lah ya, itu HP harganya tuh nggak mungkin 10.000 lu bisa beli. Itu paling murah tuh 700.000. 700.000 itu juga HP Evercost, masih pakai antena. Gimana kalau HP gue yang ini nih? Banyak motor nih, ganggu aja. Oke, kita bakal bacain komen-komen seberapa suram razia HP di sekolah ini. Kita langsung aja bacain dari yang pertama. Bagaimanapun alasannya, jangan sampai dihancurkan, juga diberikan kepada orang tua masing-masing akan lebih baik. Harusnya disita aja sih, nggak usah dihancurkan. Nah, ini gue setuju banget. Daripada capek-capek lu hancurin HP, dan juga ini bakal bahaya sih kalau misalnya HP itu bisa meledak. Kemarin di sekolah ada razia HP dan meriksa isi HP, dan dituliskan di buku apa yang ditemukan di HP itu. Untungnya saya pada saat itu tidak membawa HP. Nah, hasil teman saya jadi korban razia HP dan dia tidak bisa pulang karena isi HP-nya sangat sesat. Saya ingin beritahu, jika memeriksa isi HP,
siswa secara paksa adalah pelanggaran privasi dan dapat dituntut di pengadilan. Tapi apalah daya, saya kurang percaya diri dan takut dikucilkan di sekolah. Nah ini bener banget, ini tuh termasuk pelanggaran privasi banget nih. Waktu itu kalau misalnya gue udah kepikiran, sebenarnya bisa sih kita laporin gitu, tapi ya buat apa juga lah, pasti mereka yang menang. Jadi ya udahlah, itu juga udah berlalu, udah dari kelas 8 kemarin ya. Kalau lu tonton di YouTube juga ada polisi yang meriksa HP orang, yang diperiksa ini nggak pengen diperiksa gitu, katanya privasi gitu kan. Dan alhasil polisi yang meriksa HP ini dipindahin, untung aja nggak dipecat. Segitu polisi loh yang mungkin mereka punya wewenang untuk meriksa, apalagi kalau cuman guru doang. Orang tua yang melihat jerih payah untuk belikan HP anaknya terus dihancurkan, pasti mereka menangis lihatnya. Pikirin duit gampang. Orang tua dari murid kok cuman diam aja. Apakah guru dan muridnya dapat ganti dari sekolah terhadap HP yang dirusak tersebut? Guru kok berubah jadi premannya? Itu yang beli HP juga orang tua, woi. Kalau saya masih sekolah terus HP gue dihancurin, auto gue lawan, bodo amat, dikeluarin. Pendidikan negeri ini udah, gue cuman baca peraturan ya peraturan, saya pun tahu, tapi peraturannya yang manusiawi. Ya kali HP dibeli sama ortu dengan hasil banting tulang langsung dihancurin. Harusnya disita aja selama 1 tahun atau lebih, biar adil dan tidak ganti rugi bagi kedua belah pihak. Itulah beberapa komentar mengenai yang HP yang dihancurin ini. Ya menurut gue ya sampah sih, terlepas dari udah perjanjian atau apa yang mengenai penghancuran HP ini. Menurut gue ini aturan udah kelewatan banget sih menurut gue kalau udah sampai menghancurkan kepemilikan seseorang gitu, apalagi itu barang mahal. Itu dia untuk beberapa tingkatan-tingkatan dari razia HP. Sekarang gue bakal bahas bagaimana cara menghindari razia HP tersebut. Yang pertama yang sudah pasti dan sudah jelas adalah lu nggak usah bawa HP ke sekolah. Ya ini udah jelas banget sih. Kalau misalnya aturan di sekolah lu udah tidak memperbolehkan lu untuk membawa HP, ya jangan bawa HP, udah biar aman. Tapi kalau misalnya lu masih kekeh mau bawa HP, mungkin lu mau positif aja lalu buat pesan ojol. Kita langsung aja ke tips yang nomor 2, yaitu adalah beli dummy phone. Nah, dummy phone ini atau HP palsu, ya kalau lu yang nggak tahu, ini HP yang biasa di display di toko HP gitu, dimana ini HP cuman kayak pajangan doang. Ini bisa lu korbankan buat lu kumpulin, nggak mahal-mahal banget sih, ada yang pokoknya nggak sampai 200.000 lah. Dan gue lihat kemarin ada yang harganya cuma 35.000. Tapi kalau misalnya mau lebih aman lagi, lu bisa pakai HP yang udah nggak guna, HP yang udah mati atau pokoknya HP udah nggak lu pakai lah, udah kayak rusak atau udah matot gitu. Lu bisa pakai itu untuk dikorbankan. Misalnya gue bawa 2 HP, yang ini sama yang itu ya. Nanti yang bakal gue korbankan adalah HP gue yang ini. Itu. Tips yang nomor 3, ini adalah yang dulu diterapkan sama yang di sekolah gue. Ini banyak banget bocah-bocah yang menerapkan ini. Yaitu adalah dititipin ke pedagang kantin. Nah, itu masih inget gak lu dulu? Kalau misalnya lu punya pedagang kantin yang lu percaya, pokoknya lu udah akrab banget lah. Kalau misalnya lu boleh nawar ke dia, ya lu bisa titipin aja ke dia. Tips terakhir dari gua adalah tempel di bawah kursi. Nah, ini gua waktu itu nemu video di TikTok di mana itu di bawah kursi itu kan kayak ada kayak ada apa sih bahasanya, Cok? Kolam lah ya. Jadi di bawah kursi kan, ya pokoknya di bawah kursi lu bisa tempelin, tapi kursi yang masih kayu ya, jangan bukan kursi yang udah pakai aluminium tuh. Kalau kursi yang kayak gitu mah nggak bisa ya, nggak bisa. Pokoknya yang ya harus yang kayu. Nah itu lu bisa bawa solatif ataupun ya pokoknya buat nempelin lah, asal bisa kuat dan ngelepasnya juga nggak susah banget. Lu bisa taruh di situ. Dan sebenarnya gue sih mau ada rencana buat wawancara orang-orang di anak-anak sekolahan gitu mengenai aturan-aturan yang mungkin atau hal-hal suram yang ada di sekolah, tapi gue masih belum cukup mental tuh. Ya semoga nanti gue bisa bikin lah. Oh, lihat pada pacaran tuh bocah sekolah. Cukup sekian aja untuk video mengenai razia HP di sekolah ini. Kalau misalnya video ini relate ataupun bisa mewakilkan lu semua, lu bisa like dan komen lah, pokoknya bisa subscribe juga. Tapi kalau misalnya video ini cuman bacot doang, cuman moncong aja, ya udahlah, lu tinggal dislike aja juga nggak apa-apa. Cukup sekian, let's get soil and we'll meet you guys.